Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusilianti, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme gugatan sederhana. Yang judul lebih spesifiknya lagi adalah syarat dan prosedur gugatan sederhana di pengadilan agama. Adapun dasar hukum pengajuan gugatan sederhana yaitu Perma nomor 2 tahun 2015. Kemudian dirubah menjadi Perma nomor 4 tahun 2019. Sebelum saya menjelaskan apa saja syarat dan prosedur gugatan sederhana, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan perkara perdata biasa adalah nilai kerugian material yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yaitu maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan perkara perdata biasa, nilai kerugian material tidak dibatasi besarannya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Gugatan sederhana biasanya diajukan terhadap perkarawan prestasi atau ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada syarat dan prosedur gugatan sederhana di pengadilan. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama adalah para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang kedua, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Yang ketiga, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Yang ketiga A, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum, tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Yang keempat, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Kemudian prosedurnya, yang pertama, mengisi formulir gugatan sederhana di kepaniteraan pengadilan. Yang kedua, membayar panjar biaya gugatan atau permohonan melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan. Yang ketiga, memberikan bukti transfer pembiayaan panjar biaya perkara
kepada petugas dan menyimpan salinannya untuk penggugat atau pemohon. Yang keempat, menerima tanda bukti penerimaan gugatan atau permohonan. Yang kelima, menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan yang disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Yang keenam, menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan membawa saksi dan dokumen bukti-bukti asli. Kemudian tahapan persidangan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Yang ketiga, pemeriksaan sidang dan perdamaian. Yang keempat, pembuktian. Dan yang kelima, putusan penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Perlu diketahui, upaya hukum dalam gugatan sederhana dikenal dengan keberatan yang diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan jika para pihak tidak hadir pada saat putusan dibacakan, dengan cara mengisi belangko permohonan keberatan di kepanitraan pengadilan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.